Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Revo Kelana Putri Hati. Perkenalkan, nama aku Syala Jarina dengan nomor. Perkenalkan, nama saya Ines Nabila. Perkenalkan, nama saya Bintang. Jadi hari ini kelompok kami akan wawancara bahasa komunitas tentang organisasi yang ada di SMA 1 Teluk Jambe dan juga SMA 3 Karawang. Lalu yang pertama yang akan kita wawancarai itu adalah OSIS dari SMA 1 Teluk Jambe. Disusul dengan wawancara organisasi kependidikan PMR yang ada di SMA 1 Teluk Jambe. Lalu yang terakhir kami akan mewawancarai pramuka yang ada di SMA Negeri 3 Karawang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Majesti Vansevina Alfat dan nomor terakhir MVM saya itu 80060. Di sini saya dari perwakilan kelompok 4 akan mewawancarai salah satu organisasi kependidikan yang ada di SMA 1 Teluk Jambe, yaitu OSIS. Boleh perkenalkan nama tetenya? Perkenalkan, nama saya Nisina Asnana Diva dari OSIS. Pertanyaan yang pertama itu ada apa aja sih bidang di dalam OSIS itu? Oke, pertama ada bidang 1 yaitu kerohanian, terus kedua ada bidang bela negara, yang ketiga ada bidang keamanan, yang keempat ada bidang keolahragaan, yang kelima ada bidang kebersihan, yang keenam ada bidang kewirausahaan, yang ketujuh bidang kesenian, yang ke-8 bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang ke-9 bidang kreatif, dan yang ke-10 bidang kesehatan. Wow, ternyata banyak juga ya. Dan di sini dari bidang-bidang tersebut itu tugasnya tuh masing-masing tuh apa aja sih Teh? Kalau kerohanian itu lebih ke menegakkan acara-acara. Kalau misalkan yang terdekat ini ada acara Maulid Nabi, nah itu biasanya dipegang sama Sekbid 1. Terus yang kedua bidang bela negara, biasanya tuh kita melatih yang petugas upacara untuk hari Senin kayak gitu. Kalau bidang ketiga yaitu bidang keamanan, biasanya setiap ada event mereka pasti selalu menjaga di beberapa titik supaya acara tuh tetap kondusif. Kalau bidang keempat itu menyelenggarakan kayak program kerja yang berhubungan dengan olahraga, misal kayak kelas meeting ataupun 17 Agustusan. Terus bidang kelima yaitu bidang kebersihan yang mengkoordinasi kebersihan seluruh sekolah. Terus bidang keenam kewirausahaan, semisal ada event, biasanya kita tuh berjualan kayak gitu. Misal kayak jualan minuman, makanan maupun merchandise yang lain. Terus bidang ketujuh eventnya tuh event tahunannya itu milad. Jadi ulang tahun SMA 1 Teluk Jambe itu biasanya dikelola sama Sekbid 7 gitu. Kalau bidang ke-8 atau bidang teknologi itu yang mengupload segala sesuatu di akun Instagram OSIS. Kalau bidang ke-9 itu lebih kayak ke ngeditnya, bidang ngeditnya kayak gitu. Kalau bidang ke-10 biasanya setiap ada event kan ada aja yang sakit ya, jadi mereka yang menangani gitu. Oh, oke. Baik. Ternyata lumayan sibuk juga ya jadi OSIS ini. Terus bagaimana sih cara OSIS itu bisa berperan dalam membangun budaya positif di dalam lingkungan ini? Kita tuh bisa ngasih contoh yang baik, terus membiasakan atau bikin sesuatu atau bikin kegiatan yang itu tuh bisa berdampak baik ke anak-anaknya, maupun bisa lewat sosialisasi juga. Seperti kayak acara 17-an gitu ya? Iya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, jika ada yang melanggar tata tertib di SMA 1 Teluk Jambe itu maupun murid laki-laki ataupun perempuan, apakah menurut kamu itu OSIS punya peran dalam menasehatinya? Terus bagaimana sih cara menasehatinya murid-murid yang melanggar aturan tersebut? Menurut aku OSIS tuh punya peran banget ya di sini, karena kita tuh bisa mencontohkan yang lebih baik gitu. Jadi menurut aku cara menegurnya itu dengan cara kayak kita melakukan pendekatan personal. Jadi kita tuh
memberitahunya secara baik-baik aja, nggak usah di depan umum kayak gitu. Jadi siswa maupun siswi yang melanggar ini nggak ngerasa malu dan nggak ngerasa direndahin kayak gitu. Oke, kalau gitu. Terus yang ke pertanyaan terakhir, apa aja sih program kerja OSIS sangat menjadi anggota OSIS? Selama aku jadi anggota OSIS, aku tuh udah pernah ikut pertama Milad, terus Porsa 4. Porsa itu lebih kayak kelas meetingnya SMN 1 Teluk Jambe. Jadi di kita namanya Porsa, terus ada Porsa 5, terus ada 17 Agustusan, terus ada MPLS juga kayak gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya atas informasi yang sudah diberikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Velana Putri Hashim. Saya di sini dari perwakilan kelompok 4 dengan NPM akhir 0097. Di sini saya akan mewawancarai organisasi kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Teluk Jambe, yaitu PMR Sateljam. Di sini saya sudah bersama dengan anggota PMR sendiri. Boleh perkenalkan diri dulu, Teteh, siapa namanya? Nama saya Raisya Talita dari kelas 12 IPA 3. Baik, Teh Raisya. Jadi Teteh ini udah ikut PMR dari kelas berapa? Saya sudah mengikuti eskul PMR dari kelas 10 SMA. Dari kelas 10 SMA, baik. Kalau struktur organisasi di PMR itu sendiri bagaimana dan saat ini Teteh menjabat sebagai apa? Jadi kalau misalkan di PMR Sateljam ini, BPH-nya itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan juga seksi kesehatan. Dan saya sendiri menjabat sebagai ketua. Oh iya, baik. Kalau misalkan tugas-tugasnya atau bidang-bidang yang ada di PMR itu apa dan tugas-tugasnya apa aja? Jadi kalau misalkan di PMR Sateljam itu kita ada 4 bidang. Yang pertama itu PP atau pertolongan pertama. Jadi di sini itu kita belajar cara menangani pertolongan pertama saat ada kecelakaan. Yang kedua itu kita RSPS atau remaja sehat peduli sesama. Itu tuh kita udah kayak perawat lagi. Jadi kayak gimana cara kita merawat pasien dan juga gimana cara kita menjaga kebersihan, dan juga kayak misalkan kita tuh saat pasiennya sakit tuh misalkan butuh bantuan nih, itu tuh kita belajar cara mobilisasi pasien juga. Yang ketiga itu ada tandu itu kita belajar cara membuat tandu darurat saat untuk menangani pasien. Yang terakhir itu ada penyuluhan, seperti namanya, penyuluhan itu kita menjadi penyuluh untuk memaparkan materi-materi yang ada di PMR. Baik, Teh. Kalau misalkan Teteh ini kan sudah ikut PMR dari kelas 10 ya. Teteh ini pernah nggak sih mengalami kesulitan saat menjadi anggota PMR? Kesulitan itu tentu aja ada banyak. Salah satunya itu misalkan kan kita itu nggak tahu ya kalau misalkan yang sakit itu bisa datangnya kapan aja, sakitnya apa aja. Salah satunya itu saat misalkan pasiennya itu datang sewaktu kita jam pelajaran. Itu kan belum tentu setiap saat, setiap waktu ada anggota PMR yang berjaga di UKS. Jadi kemungkinan besar itu kita harus sering izin waktu jam apel gitu. Jadi seperti itu. Baik, kalau misalkan harapan Teteh sendiri nih untuk PMR Sateljam bagaimana? Semoga anggotanya lebih kompak lagi, lebih sering eskul lagi, dan juga semoga lebih banyak yang tertarik untuk masuk PMR, terutama yang laki-laki karena sangat dibutuhkan tenaganya. Baik, Teteh, terima kasih sekali ya untuk saya wawancarai. Sekian wawancara bersama PMR Sateljam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan mewawancarai organisasi pramuka yang ada di SMA Negeri 3 Karawang. Halo teman-teman, di sini saya bersama 2 orang organisasi pramuka. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih, nama siapa dan jabatannya sebagai apa. Halo, perkenalkan nama saya Andika Maulana Afriansyah. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Pramuka di SMA N3 Karawang. Halo, nama saya Farel Faik. Saya menjabat sebagai Wakil Sarana dan Prasarana. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya nih kepada kalian tentang seputar pramuka. Sebelumnya, sejak kapan Anda mengikuti pramuka? Dari Kang Dika dulu boleh. Oh, saya
sebenarnya ikut pramuka nih dari kelas 11 semester 2. Waktu itu ada ajakan lomba dari anak pramukanya itu sendiri. Ya. Nah, terus buat saat ini nih, kalian tuh waktu itu penjabatnya sebagai apa dan pernah menjadi apa? Saya pernah menjadi ketua pramuka di SMN 3 Karawang itu selama satu periode kurang lebih 1 tahun di sini. Udah. Saya sebagai tadi wakil sarana dan prasarana. Tapi saya baru sebentar sih, saya menggantikan teman saya yang kebetulan dikeluarin. Lalu selanjutnya apa saja kegiatan umum yang pernah dilakuin di SMA Negeri 3 Karawang? Untuk kegiatan yang pernah dilakukan di SMN 3 Karawang ini cukup banyak dibanding sekolah lain, yaitu ada pramuka wajib. Pramuka wajib itu biasa dilakukan seminggu 1 kali, itu membahas tentang materi-materi kepramukaan dan melatih tentang kepribadian serta keterampilan para siswa juga. Terus untuk anggota kami tersendiri itu juga dilakukan eskul setiap minggunya. Mereka dilatih tentang ilmu kepramukaan, tentang kepribadian, tentang kedisiplinan dan lain-lain. Pokoknya banyak. Nah, terus bagaimana cara pramuka itu melatih ke jiwa kepemimpinannya? Dengan cara diterapkan sikap kedisiplinan setiap pertemuan ataupun setiap harinya jika ketemu sama anggota pramukanya, itu mereka harus melaksanakan 5S sesuai dengan yang dilakukan di peraturan yang dilakukan yang di SMA 3 Karawang juga. Itu dilakukan peraturan 5S, yaitu salam, sopan, sapa, santun. Nah, kan di sini tuh ada pramuka wajib ya. Nah, untuk kegiatan pramuka wajibnya itu di hari apa dan jamnya tuh kapan? Biasa di hari Kamis, untuk waktunya tuh pulang sekolah. Biasanya pulang sekolah itu jam 2.30, tapi kalau misalkan hari Kamis itu dimajuin karena ada kegiatan pramuka wajib itu. Gitu. Oke, nah untuk Kang Farel nih, terus hal apa yang paling berkesan bagi Kang Farel yang pernah menjadi anggota pramuka? Hal berkesan bagi saya sih itu ya, saat mengikuti lomba. Karena di situ kita sangat bersusah payah untuk mencapai suatu kebersamaan, tetapi sayangnya gagal lombanya, guys. Nah, menurut kalian apa manfaat kalian bergabung di pramuka? Kalau menurut saya pribadi sih bisa menambah tali silaturahmi karena bisa menambah pertemanan juga, terus menambah ilmu juga, menambah pengalaman yang pasti. Banyak lah pokoknya, tergantung dari kitanya. Kalau misalkan kitanya berani untuk terbuka untuk melaksanakan sesuatu dengan serius, pasti akan menghasilkan juga. Nah, kalau Kang Farel? Kalau saya sendiri sih mungkin untuk melatih kepemimpinan ya. Karena di pramuka ini tuh bukan cuma yang tadi disebutin sama Kang Dika aja, karena kita tuh di sini dilatih buat mimpin diri kita sendiri juga dan yang lain supaya membentuk karakter. Nah, terus menurut kalian nih, apa harapan kalian untuk pramuka? Harapannya semakin jaya, semakin semakin bagus lah. Sukses. Ya, semakin sukses. Ya. Nah, oke, terima kasih sudah mau wawancara saya. Berikut adalah hasil analisis kosakata khusus yang ada di organisasi kependidikan. Yang pertama yaitu ada OSIS. Kosakatanya yang pertama adalah Porsa atau Pekan Olahraga Shuttle Jump. Yang kedua, bela negara, yaitu bidang yang bertugas untuk melatih seluruh pasukan upacara sebelum upacara bendera. Yang ketiga, Market Day, yaitu kegiatan siswa untuk berwirausaha. Yang kedua, organisasi PMR. Yang pertama, PMR Shuttle Jump atau Pala Merah Remaja SMAN 1 Teluk Jambe. Yang kedua, RSPS atau Remaja Sehat Peduli Sesama. Yang ketiga, PP, Pertolongan Pertama. Yang keempat, Tandu, yaitu bertugas membuat tandu darurat saat terjadi kecelakaan. Organisasi yang ketiga yaitu Pramuka. Yang pertama, Prajib, yaitu Pramuka Wajib. Yang kedua, 5S, yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun. Yang ketiga, sapaan khas seperti kakak dan adik. Yang keempat, yaitu Salam khas atau Salam Pramuka, menjadi simbol kebanggaan sekaligus sarana memperkuat rasa kebersamaan. Kesimpulannya, setiap organisasi kependidikan memiliki kosakata khusus yang menjadi ciri khas dan alat komunikasi internal antar anggota. Kosakata ini
tidak hanya berfungsi sebagai istilah teknis dalam menjalankan tugas organisasi, tetapi juga mencerminkan nilai, identitas, dan budaya yang berkembang di dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kosakata khusus dalam organisasi kependidikan berperan penting sebagai bentuk bahasa komunitas yang memperkuat identitas kelompok, memudahkan koordinasi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab antar anggota organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.